Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Sajen Sagama, NIM 2041082. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang diagnosis penyakit pada pohon kelapa sawit menggunakan metode Naive Bayes berbasis web. Baik, apa itu metode Naive Bayes? Metode Naive Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi data berdasarkan pada sebuah data yang probabilitas. Apa kelebihan menggunakan metode Naive Bayes? Salah satu sebuah kelebihan menggunakan metode Naive Bayes ini, ya sangat baik bagi kita jika ingin memprediksikan sebuah hal-hal yang penting terkait bisnis atau sebuah perusahaan, ataupun mungkin dalam contoh sebuah kasus bisa juga digunakan untuk menganalisis bagaimana cara pengembangan metode sistem pakar dalam sebuah ESDLC. Di sini terdapat 3 metode pengembangannya, yaitu penilaian asesmen, yaitu berisi tentang tahap awal untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi. Kemudian ada juga akuisisi pengetahuan, berisi tentang data yang digunakan berupa data gejala dan jenis penyakit pada pohon kelapa sawit yang akan kita analisis nanti. Dan juga desain yang berisi tentang rancangan yang menggambarkan diagram sistem, rancangan basis data, dan rancangan desain interface flowchart. Di sini saya sudah menyediakan rumus Naive Bayes yang akan kita gunakan nanti, yaitu rumus yang digunakan yaitu P sama dengan AJ FJ sama dengan NC tambah MP plus E garis strip ke bawah N tambah M. Keterangannya yaitu NC sama dengan jumlah record pada learning, yang dimana F sama dengan FJ dan A sama dengan A. Kemudian P sama dengan 1 atau banyaknya jenis kelas penyakit. Kemudian M sama dengan jumlah parameter gejala. N jumlah record pada learning, yang dimana F sama dengan FJ atau tiap kelas penyakit. Di sini nanti yang ini nanti akan saya gunakan pada saat kita masuk ke contoh studi kasus. Jadi kita skip dulu. Di sini contoh kasus. Saya sudah menyediakan beberapa contoh kasus di sini, yaitu contoh kasus seorang peneliti sedang meneliti sebuah pohon kelapa sawit dan dia mendapatkan sebuah fakta bahwa ada beberapa pohon kelapa sawit yang tampak seperti berikut. Yang dimana 1 penyakit akar. Di sini P1 ini saya kasih simbol, P itu penyakit dan 1 itu sebagai simbolnya, ya. Jadi penyakit akar, penyakit bercak daun pada pembibitan, penyakit busuk pupus, penyakit busuk pangkal pada batang, dan penyakit busuk tanda buah. Di sini ada 5 penyakit yang didapatkan, ya, yang diteliti oleh seorang peneliti. Kemudian di sini terdapat 16 gejala pada pohon kelapa sawit, dimana dengan gejala sebagai berikut. 1. Tampak bintik kuning pada daun. Di sini saya sengaja kasih G1 sebagai simbol. G itu gejala dan 1 ini ya, objeknya mungkin. Objeknya lagi. Maksudnya tandanya 1. Kemudian bercak membesar dan berwarna coklat terang dengan tepi kuning. Saya kasih simbol G2. Bagian tengah bercak kadang tampak berminyak. Saya kasih G3. Bercak menjadi lebih nekrosis, saya kasih G4. Kemudian tampak bagian tengah bercak mengering, saya kasih G5. Pelepah daunnya membengkok, saya kasih G6. Pelepah sering busuk, saya kasih G7. Daun pupus menjadi layu, saya kasih G8. Daun pupus mudah layu, saya kasih G9. Titik tumbuh rusak, saya kasih G10. Daun menjadi kering, saya kasih G11. Daun mati saya kasih G12, dan juga jaringan batang yang membusuk saya kasih G13.
Masih ada yaitu pangkal batang membusuk, saya kasih G14. Adanya benang-benang jamur, saya kasih G15. Dan buah berwarna coklat muda, saya kasih G16. Kemudian langkah selanjutnya yaitu di sini kita melakukan pemecahan rumusan masalah 1, yaitu dengan cara mencari nilai bobot pada gejala yang sudah ditentukan dengan cara menentukan nilai NC dengan perhitungan nilai P dalam kurung AJ, FJ, dan PFJ. Contohnya, di sini seperti yang dilihat, di sini belum ada nilai bobot ya yang saya kasih perlihatkan tadi. Di sebelumnya kan tadi saya belum kasih bobot sengaja karena di langkah pemecahan masalah ini kita disuruh untuk mencari nilai bobotnya dulu. Misalnya kayak tadi di G1 kan belum ada bobotnya itu. Di sini kita tinggal mencari bobot dari G1 dengan cara menentukan nilai NC dengan perhitungan nilai P, AJ, FJ, dan PFJ. Contohnya, kita ambil pada bagian penyakit 1 yaitu penyakit akar. Di mana gejala G1 NC, di sini NC sebagai sebagai gejala ya tadi mana ya? Yaitu sebagai gejala, dan 1 untuk penyakit 1 untuk penyakit P1. 1 ini maksudnya apa? Di sini 1 ini dia kita mendiagnosis bahwa adanya gejala ya. Gejala untuk penyakit 1 ini dia bersifat sesuai dengan apa yang terjadi. Maksudnya di sini 1 ini dia terdapat record pada P1. Dalam artian 1 ini untuk bukan untuk, dimana 1 ini dia ditentukan sebagai ada terindikasi gejala pada P1. Untuk S1 ini dia gejala G1 NC 1 untuk penyakit P1, di mana gejala G1 ini dia terindikasi terdapat penyakit pada P1. Di mana ciri-ciri penyakit P1 itu dia ada gejalanya pada G1. Jadi saya kasih 1. Kemudian gejala G2 NC sama 1 terindikasi juga pada penyakit P1. Kemudian G3 juga sama terdapat indikasi pada P1, dan juga gejala G4 NC sama dengan 0. 0 ini maksudnya apa? Tidak terindikasi. Ya, betul. Untuk penyakit P1. Jadi gejala G1 NC sama dengan 1 untuk penyakit P1, gejala G2 NC sama dengan 1 untuk penyakit P1, gejala G3 NC 1 untuk penyakit P1, gejala G4 NC sama dengan 0 untuk penyakit P1. Kemudian di contoh kasus P4 ya, di sini saya ambil 2, P1 dan P4. P4 itu di sini terdapat penyakit busuk pada pangkal batang. Penyakit busuk pada pangkal batang di sini sama gejalanya, saya ambil G1, G2, G3, G4. Cuman bedanya di sini gejala G1 NC ini tidak terindikasi pada penyakit P4. Jadi saya kasih nilai bobot 0. Di sini bobot penggantinya 0. Gejala G2 sama juga NC sama dengan 0, tidak terindikasi penyakit P4. Kemudian gejala G3 juga sama, tidak terindikasi untuk penyakit P4. Dan juga gejala G4. Gejala G4 ini berbeda dia. Soalnya dia di sini terindikasi pada penyakit P4. Jadi saya kasih 1. Gejala G4 sama dengan gejala G4, NC sama dengan 1 untuk penyakit P4. Kemudian di sini penyelesaiannya ya. Penyelesaiannya di sini P1 yaitu penyakit akar. Apa maksud dari penyakit akar ini? Di sini kita melakukan penyelesaian, di mana P dalam kurung G1, P1 gejala 1, penyakit 1. Di sini karena 1 ini ya, 1 ini didapat dari banyaknya penyakit. Penyakit yang kita ambil kan ada 2. Ada 2 jenis penyakit. Hanya di sini khusus buat bagian P1, jadi dia terhitung satu penyakit. Jadi di sini 1 tanpa dalam kurung 16.
16 ini dia jumlah dari keseluruhan penyakit yang sudah kita dapatkan, kemudian dikalikan 0,5. 0,5 ini didapat dari rumus yang sebelumnya yang tadi yang saya katakan, bahwa di dalam rumus itu dia akan jadi berbeda ketika masuk di dalam contoh kasus. Dia di bagian C ya kalau nggak salah tadi, bagian M, nilai N itu dia 0,5 didapat dari P1, didapat dari gabungan kedua penyakit P1 dan P4, maka menghasilkan nilai 0,5. Kemudian dibagi 1 ini didapat dari indikasi penyakit yang G1 tadi kan terindikasi, jadi dia terindikasinya 1 tambah 16, hasilnya 0,5294. Kemudian lanjut ke PG2 atau P1 di sini ya, sama dengan 1 ini jumlah penyakit, 1 ini terindikasi ya, maaf salah tadi, di sini seharusnya 1 sini tadi, ini terindikasi terdapat penyakit pada P1, jadi kita kasih 1. Di sini juga 1 tambah 16 sama 16,0,5. Kemudian 1 tambah 16. 1 ini dia dapat dari jumlah penyakit. Yang di sini kan P1, penyakitnya hanya 1. Jadi kita taruh 1. 1 tambah 16, hasilnya 0,5294. Kemudian di P3, G3 P1 sama dengan 0. 0 kenapa 0? Karena tadi kan sebelumnya saya sudah bahas bahwa PG3 ini tidak terindikasi pada gejala P1, sehingga kita kasih 0 karena dia tidak terindikasi ya. Jadi 0 tambah 16 didapat dari jumlah gejala, tambah 0,5 didapat dari rumus dari penggabungan P1 dan P4, kemudian dibagi 1 tambah 16, hasilnya 0,4706. Kemudian sama kayak PG4 di sini tidak terindikasi, jadi nilainya 0, 16 dalam kurung 16 tambah 0,5 tutup kurung bagi 1 tambah 16, hasilnya 0,4706. Kemudian di nomor 2 P4, penyakit busuk pangkal pada batang. Seperti sebelumnya tadi, di mana P dalam kurung G1 P4 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tidak terindikasi. Dalam kurung 16 kali 0,5. 0,5 ini didapat dari mana? Dari tadi yang sebelumnya tadi, penggabungan antara P1 dan P4. Kemudian 16 ini didapat dari mana? Didapat dari jumlah semua kasus yang sudah ditentukan, yang sudah didapatkan jumlah gejala. Tambah 1 tambah 16 sama dengan 0,4706. Kemudian PG2 P4 sama dengan 0 tambah 16 kali 0,5 per 1 tambah 16, hasilnya sama juga 0,4706. Karena di sini tidak terindikasi, ada 3 dari PG G1, G2, G3 tidak terindikasi, maka hasilnya sama. Nah, di sini PG4 ini karena pada bagian penyakit busuk pangkal pada batang terindikasi pada gejala, jadi hasilnya dia 0,5294 karena terindikasi tadi ya. Jadi dia ciri-cirinya itu masuk pada penyakit busuk pangkal batang. Kemudian setelah sudah, kita langsung lanjut menghitung nilai V dengan rumus perhitungan PFJ kali PAJ-FJ. Ya. Di sini PFJ ini dia jumlah N tadi ya, jumlah penggabungan dari P1 dan P4 hasilnya 0,5 dikalikan dengan seluruh jumlah ini. Seluruh jumlah hasil dari dari data dari sini tadi 0, ini. Kemudian kita kalikan semuanya, maka muncullah nilai F.
Di sini ya, ini nilai F-nya ini. Di sini kan ini yang 0,4706 ini sudah masuk pada nilai bobot. Jadi bobot pada G4 ini dia ini bobotnya, hasil dari bobotnya itu keseluruhannya ya. Jadi G1 bobotnya 0,4706, G2 bobotnya 0,4706, G3 bobotnya 0,4706, dan G4 bobotnya 0,5294. Tinggal kita cari untuk mengetahui hasil dari rumus perhitungan ini ya. Di sini kita kalikan F sama dengan 0,5 dikali, ini untuk P1 ya, P1 penyakit pada akar, 0,5 dikali 0,5294 dikali 0,5294 dikali 0,5294 terakhir dikali G4 0,4706. Maka hasilnya 0,034911923. Ini hasil dari P1. Kemudian kita masuk di P4. Sama P4 kita disuruh menghitung lagi keseluruhannya, di mana di sini F sama dengan 0,5 dikali 0,4706 dikali 0,4706 dikali 0,4706 dikali 0,5294 F, maka hasilnya yaitu F sama dengan 0,02743100008. Kemudian jika sudah didapatkan hasil ini, hasil F-nya, kita lanjut untuk pada tahapan pemecahan masalah untuk mengetahui presentasi penyakit. Maka dilakukan perhitungan normalisasi untuk setiap F dari masing-masing jenis penyakit penyelesaian. Kan tadi sudah didapatkan P1 F-nya berapa, kemudian P4 F-nya berapa. Nah, di sini kita normalisasikan keduanya sehingga hasil dari normalisasinya itu dijadikan sebagai hasil akhir ya, untuk mengetahui parameternya dari sebuah penyakit. Di sini untuk mengetahui presentasi penyakit maka dilakukan perhitungan normalisasi untuk setiap F dari masing-masing jenis penyakit. Penyelesaiannya yaitu di sini kita lihat P1 penyakit akar. Nilai F tadi berapa P1 ini? 0,034911923. Ini untuk nilai F pada P1 penyakit akar. Kemudian kita normalisasikan nih. Normalisasi F P1 sama dengan 0,034911923 dibagi 0,034911923 ditambah 0,034911923. Jika sudah, maka hasilnya ini dia di sini kita dapatkan 0,1041. Nah, hasilnya ini, hasil dari ini akan kita normalisasikan lagi, di mana normalisasi F dalam kurung P1 sama dengan 0,1041 hasil dari jumlah ini dikalikan 100%, maka jumlah dari normalisasinya itu 75,4%. Ya. Jadi di sini saya ulangi, normalisasi F P1 0,034911923 dibagi 0,034911923 ditambah 0,034911923. Ketika dijumlahkan maka hasilnya akan menjadi 0,1041. Kemudian dinormalisasikan nih, F P1 sama dengan 0,1041 dikalikan 100%, maka hasilnya itu 75,4%. Sudah jadi clear ini ya, selesai. Penyakit akar sudah didapatkan bahwa nilai normalisasinya itu 75,4% ya. Kemudian kita lanjut ke P4, penyakit busuk pangkal pada batang. Di sini sama seperti tadi, nilai F sudah didapatkan ya.
P4-nya yaitu 0,02743100008. Ingat, nilai F dalam kurung P4 0,02743100008 dengan nilai normalisasi F P1. Di sini nilainya kita masukkan seperti di P1 tadi, 0,02743100008 dibagi 0,02743100008 ditambah 0,02743100008, maka hasil dari normalisasi FP1 ini dia 0,5760. Oke? Kemudian dinormalisasikan lagi FP1 dengan cara seperti yang di P1 tadi, yang dimana hasil dari normalisasi awal dikali 100%, maka akan mendapatkan nilai akhir dari normalisasi itu. Jadi di sini 0,5760 kita taruhkan ke bawah, ini taruh ke bawah, kemudian dikalikan 100 sama dengan hasil dari ini, maka ini hasilnya 50,6% ya. Kemudian jika sudah, ini kan sudah tadi P1 sudah didapatkan berapa jumlah nilai normalisasinya, kemudian P4 juga kita sudah dapatkan bahwa normalisasinya itu nilainya 50,6%. Kemudian kita lanjut ke kesimpulannya. Berdasarkan hasil perhitungan di atas antara P1 dan P4 tadi ya, maka penyakit yang dialami oleh pohon kelapa sawit adalah penyakit yang memiliki jumlah nilai parameter tertinggi. Artinya apa? Di antara P1 dan P4 tadi kita cari nih di mana nilai parameternya yang paling tinggi. Di sebelumnya tadi kan P1 kan tadi dia jumlah normalisasinya kan 75,6% ya. Kemudian di jumlah parameter P4 itu dia hasilnya ini. Hasilnya 50,6%. Ini di antara keduanya ini, kalau di dalam analisis Naive Bayes, jumlah keseluruhan antara P1 dan 4 ini untuk menentukan nilai hasil akhir, dia yang diambil yaitu jumlah penyakit yang dimiliki atau jumlah nilai parameter tertinggi yang diambil ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa P1 memiliki jumlah parameter 75%, kemudian P4 memiliki 50,6%. Di sini kita sudah bisa lihat bahwa nilai parameter tertinggi yaitu penyakit akar dengan nilai persentase tertinggi yaitu 75,4% ya, maaf. Ini 0,4%. Ini 0,4%. Jadi kesimpulan dari ini, dari antara P1 dan P4 yaitu penyakit akar dan penyakit busuk pangkal pada batang itu, dia yang hasil dari ini, hasil akhirnya ini, bahwa penyakit pada pohon kelapa sawit yang dianalisis oleh peneliti sudah terbukti bahwa penyakit pohon kelapa sawit sudah terindikasi penyakit akar ya, penyakit akar. Jadi hasilnya yaitu ya penyakit akar yang memang didapatkan ya pada hasil penelitian dari contoh kasus tadi ya, contoh kasus ini. Maka di sini kita sudah selesai ya, maksudnya. Karena kita sudah mendapatkan nilai akhir dari contoh kasus ini. Jadi untuk di contoh kasus kali ini nilai persentase tertinggi yaitu P1, penyakit akar. Di sini oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon ada salahnya yang mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.